Ya, memang jelang 1,5 bulan ini muncul pertanyaan bank mana saja Kak yang sudah siap dan tidak siap memenuhi ketentuan modal inti OJK. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, simak wawancara eksklusif saya bersama dengan Direktur Utama Bank Neocommerce Chandra Gunawan dalam segmen Money Talks. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap peluang menggalang dana di pasar modal sebagai upaya Bank Neocommerce memenuhi ketentuan modal inti minimum dari OJK? Bagaimana Pak? Ya, kita sekarang ini kan sedang dalam proses right issue untuk mendapatkan tambahan modal 1,7 triliun. Nah, dari itu 1,7 triliun ini kita percaya ini jadi semacam ini ya. Bukan hanya pemenuhan core capital atau modal inti yang dipersyaratkan oleh OJK 3T, tapi juga ini menjadi salah satu upaya kami untuk mendapatkan fuel buat pertumbuhan kita di tahun 2023, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada tantangan nggak nih Pak? Soalnya kan sekarang juga mengingat ada strong dollar begitu ya, kenaikan juga suku bunga, dan juga mungkin ada sejumlah bank lain yang akan melakukan aksi korporasi nih Pak. Kira-kira peluangnya seperti apa Pak untuk menggalang total dana 1,7 triliun ini? Bagaimana Pak? Saya tidak melihat ada kendala yang cukup berarti karena kita sudah mengukur. Awalnya mungkin kita sama-sama tahu awalnya BNC itu merencanakan penambahan kapital 5 triliun ya. Terus akhirnya kita review lagi sempat ada angka 3 triliun. Nah sekarang kita turun ke 1,7 triliun itu karena kita sudah menghitung dan memang kebutuhan kami kalau bisa dibilang buat fuel di 2023 sampai jangka waktu tertentu 1,7 itu dirasakan cukup gitu loh. Dan kami cukup confident 1,7 ini bisa diserap dengan baik gitu loh. Ya. Selain dengan mendongkrak modal inti minimum ini Pak, seberapa besar sih Pak dampak penambahan modal yang akan dilakukan oleh Bank Neocommerce ini terhadap rasio CAR-nya ini Pak? Bagaimana dampaknya dan juga efeknya terhadap rencana ekspansi kredit ke depan nih Pak di sisa tahun 2022 ini bagaimana Pak? Oke, mungkin kalau secara CAR sih kita still oke ya, mungkin sekarang ini di kisaran 20-an. Dan dengan right issue 1,7, hitungan proyeksi kami juga masih di kisaran 20-30%, which is itu masih bisa dibilang sangat jauh di atas required CAR yang dipersyaratkan ya. Nah kalau buat ekspansi kredit tahun depan, justru saya bisa bilang dari 1,7 rencananya 30-40% akan kita pakai untuk ekspansi kredit kami. Nah sisanya another 30-40% lagi itu kita pakai untuk operasional gitu loh. Dan tersisa sekitar 20-30% itu kita akan pakai untuk investasi di teknologi gitu. Ya Pak, ini kan ada ramalan nih Pak dari OJK ya, di akhir 2022 outstanding kredit perbankan secara nasional akan tetap tembus di atas 11% begitu ya, year on year gitu. Nah bagaimana dengan prediksi pertumbuhan kredit dan juga DPK dari Bank Neocommerce ini di sisa akhir tahun 2022 seperti apa Pak? Oke. Mungkin kalau secara all to all, 1 tahun kita sudah lebih dari 11%. Tapi kalau bicara tinggal kuartal terakhir, tinggal 1,5 bulan ini, saya sih melihat gini, angka kita itu sudah cukup tinggi, kalau bisa dibilang. Pertumbuhan mungkin akan terjadi di 3 bulan terakhir ini, di 2022 alias kuartal keempat. Kemungkinan di kisaran antara belasan persen, mungkin sekitar 10, 15 sampai 20-an persen sih pertumbuhannya. Jadi kita masih cukup optimis, ya about par lah dengan angkanya OJK yang 11%-an di kisaran sekitar itu, baik itu DPK maupun juga lending kita. Ya demikian dialog kami bersama dengan Direktur Utama Bank Neocommerce Chandra Gunawan secara eksklusif di segmen Money Talks.